Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Bukan lagi partai Wong Cilik, tapi Wong Licik. Kata-kata itu saya baca di kolom komentar video saya terbaru tentang kemarahan Megawati pada KPK. Penulisnya tidak saya kenal, tapi apa yang disampaikannya disetujui banyak netizen lainnya. PDIP memang sudah menjadi partai Wong Licik, orang-orang jahat, curang. Apa yang terjadi pekan-pekan terakhir ini membongkar kelicikan PDIP. Bukan hanya Megawati, tapi juga para pimpinan dan para kadernya. Kelihatan sekali mereka berusaha secara kolektif mencegah jangan sampai kejahatan mereka terbongkar. Yang terakhir adalah perintah Mega agar para kepala daerah asal PDIP tidak menghadiri acara pembekalan yang diselenggarakan pemerintah 21-28 Februari ini. Ternyata perintah sang emak banteng dipatuhi mayoritas kepala daerah asal PDIP. Ini menunjukkan betapa powerfulnya Mega dan betapa lemahnya para kader atau petugas partai PDIP. Mereka dengan sengaja memboikot sebuah acara yang serius untuk sebenarnya mengedukasi para kepala daerah untuk menjalankan kewajibannya melayani rakyat di daerah masing-masing. Perintah Mega ini dikeluarkan karena kemarahannya soal ditahannya Hasto. Saya setuju dengan sejumlah pengamat yang mengatakan langkah Mega ini adalah sebuah blunder, sebuah kesalahan yang fatal. Masyarakat jadi tahu sekarang betapa membabi butanya Mega mencegah jangan sampai Hasto diadili. Tanpa Mega dan orang-orang yang sadari, ini seperti menunjukkan lemahnya komitmen Mega dan PDIP pada penegakan hukum di Indonesia. Hasto itu memang seorang sekretaris jenderal yang sangat penting di PDIP. Tapi dia sama sekali bukan manusia suci yang bebas dari kemungkinan melakukan penyuapan KPU dan menghambat penangkapan Harun Masiku seperti yang disangkakan KPU. Mega dan PDIP bisa saja sepenuhnya percaya bahwa Hasto adalah semacam santo. Tapi mereka tak bisa menutup kemungkinan bahwa KPK punya rangkaian bukti bahwa Hasto memang bersalah. Rangkaian bukti itu sudah dikemukakan KPK berulang kali dalam sidang pra-peradilan yang baru saja dilewati. Misalnya ada hasil penyadapan percakapan WA yang menunjukkan Hasto memang turut mengirimkan uang 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan, sang anggota KPU. Ada hasil penyadapan yang menunjukkan Hasto meminta Harun Masiku merendam HP-nya agar tidak bisa diikuti jejaknya. Hasto, kata KPK, juga diketahui memerintahkan orang-orang yang terkait dengan perkara Harun Masiku untuk diam. Mungkinkah bukti-bukti KPK itu sebenarnya cuma hasil rekayasa dan sebenarnya tidak pernah ada? Ya mungkin saja. Tapi untuk memastikan kebenarannya, ya diperlukan sebuah pengadilan yang adil dan objektif. Karena itu, bila Mega dan PDIP berkeras bahwa Hasto tidak bersalah, sebaiknya ya diizinkan saja pengadilan Hasto dilakukan. Pengadilan semacam itu lazim disiarkan melalui media untuk bisa diikuti publik sehingga rakyat Indonesia bisa tahu apakah Hasto memang menyuap atau tidak. Upaya Mega membuka mata kita semua bahwa nampaknya ada yang mereka hendak tutupi dan itu mungkin sekali akan terbongkar kalau Hasto sampai diadili. Mega mungkin ingin menekan pemerintah agar tak main-main dengan PDIP. Mega seperti ingin mengatakan bahwa kalau PDIP terganggu, mereka akan menjadi banteng mengamuk. Mega seperti ingin mengancam kalau sampai KPK dibiarkan membongkar kejahatan mereka, PDIP akan all out melawan. Mereka seperti menekan Prabowo untuk meminta KPK mengerem perburuan Hasto-nya. Tapi saya rasa itu adalah langkah yang salah. Langkahnya ini tidak akan bisa membuat Presiden Prabowo ketakutan. Dan Mega beserta jajaran pimpinan PDIP lainnya harus sadar, mereka bukanlah sebuah kekuatan yang kini sebanding dengan koalisi kekuasaan yang dipimpin Prabowo. Saya duga hasilnya akan sebaliknya dari apa yang diharapkan PDIP. Pemerintah mungkin kecewa dengan ketidakhadiran para kepala daerah asal PDIP, tapi pemerintah nanti akan membalas dengan caranya sendiri. KPK akan diizinkan untuk melanjutkan penyelidikan Hasto, dan KPK akan diizinkan untuk membawa Hasto ke pengadilan. PDIP mungkin akan terus melanjutkan upaya perlawanannya, tapi itu tidak akan nampak berarti. Saya akan sebut saja lagi kasus video Hasto yang baru saja beredar.
Sebelum dia dinyatakan sebagai tersangka, Hasto memang sudah membuat sebuah drama tentang upaya menyembunyikan bukti-bukti kejahatan korupsi para pejabat negara Indonesia yang dimilikinya. Bukti-bukti itu katanya sudah disimpan sahabat Hasto, Koni Rahakundini Bakri di Rusia. Menurut Koni sendiri, dia sudah mengamankan sejumlah dokumen penting yang diberikan Hasto ke notaris di Rusia. Menurut Koni, dokumen-dokumen itu bisa jadi semacam bom waktu yang akan menggemparkan jagat perpolitikan di Indonesia. Kini setelah Hasto ditahan, kita tentu menunggu-nunggu mana bom waktu yang dijanjikan Koni. Ya sejauh ini nihil, nol, tidak ada. Yang ada seusai Hasto ditahan KPK, di internet beredar sebuah video yang menampilkan Hasto bicara tentang Jokowi dan KPK. Dalam beberapa menit, Hasto bercerita tentang bagaimana Jokowi berusaha melindungi Gibran dan Bobi Nasution yang maju sebagai wali kota dengan berusaha merevisi Undang-Undang KPK pada 2019. Salah satu perubahan terpenting adalah KPK menjadi lembaga di bawah eksekutif. Ketua KPK jadinya harus berada di bawah presiden. KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Menurut Hasto, perubahan itu adalah hasil kerja Jokowi untuk melemahkan KPK. Masalahnya, apakah Hasto punya bukti tentang kejahatan Jokowi itu? Tentu saja tidak. Hasto hanya bercerita bahwa pada 2019 itu dia pernah ngobrol dengan Jokowi tentang rencana Gibran maju menjadi wali kota Solo dan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Menurut Hasto, ketika itu dia menegaskan pada Jokowi bahwa kalau Gibran dan Bobi maju sebagai wali kota, sebagai pejabat negara, mereka rawan sekali memperoleh suap, gratifikasi, dan bentuk korupsi lainnya. Gibran dan Bobi, kata Hasto, akan mudah terkena operasi tangkap tangan KPK. Hasto juga bilang, Jokowi kan sudah menjadi presiden, jadi buat apa anak dan menantunya jadi wali kota? Percakapan itu menurut Hasto ternyata berdampak pada Jokowi. Tak berapa lama kemudian Hasto didatangi seorang menteri kepercayaan Jokowi yang tidak ia sebut namanya. Kata sang menteri, ia sudah mendapat arahan dari Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Bahkan sang menteri juga membeberkan besarnya uang untuk memuluskan revisi itu. Jumlahnya fantastis, sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat alias 45 miliar rupiah lebih. Menurut Hasto lagi, keraperan Jokowi itulah lahir revisi Undang-Undang KPK. Ketika Gibran dan Bobi menjadi wali kota, mereka aman jadinya dari persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Hasto mengakui bahwa pernyataan itu disampaikan tanpa bukti, tapi dia bersedia mempertanggungjawabkannya di atas Tuhan yang Maha Kuasa. Video pernyataan Hasto ini tentu saja jauh dari ciri-ciri bom waktu seperti yang semula disebut Koni. Hasto sendiri mengakui pernyataannya tak didasari bukti. Hasto jadinya seperti meracau saja ketika mengatakan Jokowi melemahkan KPK agar mereka tak bisa memperkarakan Gibran dan Bobi. Revisi KPK itu kan dibuat oleh DPR dan PDIP sendiri adalah bagian dari fraksi-fraksi yang mendukung revisi. Kenapa Hasto menggambarkan bahwa Jokowi adalah mastermind revisi? Dan apa juga bukti yang menunjukkan bahwa Gibran dan Bobi adalah koruptor? Kalau memang ada buktinya, ya ungkapkan saja kepada publik. Justru masyarakat memang sedang menunggu-nunggu bukti-bukti korupsi yang katanya ada dalam bilik rahasia Hasto. Dan dari mana pula Jokowi bisa menggelontorkan dana 3 juta dolar Amerika Serikat untuk merevisi Undang-Undang KPK? Dan kalau waktu itu memang ada kucuran dana 3 juta dolar, kepada siapa saja itu dibagikan? Lebih spesifik lagi, apakah PDIP dan Hasto juga menerimanya? Jadi video pengakuan Hasto itu sama sekali tak bisa dipercaya. Itu hanya omon-omon Hasto yang hanya layak diperdengarkan di kalangan internal PDIP sendiri. Seperti dikatakan di awal, kini terbukti PDIP terlihat sebagai partai kotor yang berusaha mati-matian melawan KPK dan pemerintah Prabowo agar rahasia kotor mereka tak terbongkar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.
Aku tahu ibu marah, aku tahu ibu sedih, aku juga tahu ibu kecewa. Tapi ya dari kejadian ini kita itu jadi tahu betapa tertekannya Pak Jokowi saat jadi presiden 10 tahun kemarin. Jadi kalau ada yang bilang sekarang presidennya dua, kayaknya yang presidennya dua kemarin deh. Nebeng jadi presiden karena kemarin mungkin kurang jadi presiden karena pas nyalon sendiri jadi presiden kalah gitu ya. Jadi nebeng jadi presiden waktu Pak Jokowi jadi presiden lah, kan semua harus tunduk sama dia, iya kan? Nyampe kan ya logikanya gimana kemarin tertekannya Pak Jokowi dan akhirnya Pak Jokowi membangkang. Nah disitulah meledak, diserang tuh habis-habisan Pak Jokowi ya. Padahal sebelum-sebelumnya dibela mati-matian itu Pak Jokowi. Ya kalian lihat sendiri aja lah ya, jejak digital itu gimana para kader-kader PDIP itu kalau lagi belain Pak Jokowi. Bahkan Bu Mega sendiri bilang, Pak Jokowi ini kasihan loh, kurus karena mikirin rakyat. Jadi yang presidennya dua sekarang apa kemarin? Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.